Operasi penyelamatan seorang pastor dari Kahar Muzakkar. Di tengah konflik TNI dengan pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI, pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, terdapat satu kisah penyelamatan seorang pastor asal Belgia. Adalah Harry Versteden, pemuka Katolik di Minangga, Tanah Toraja, yang pernah menjadi korban penculikan oleh DITI. Pastor Harry Versteden dari CICM atau Congregation of the Immaculate Heart of Mary pernah disekap di pedalaman selama 9 tahun. Tulis hub JWM Bulars dalam Indonesianisasi. Dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia. Versteden diberitakan mulai menghilang sejak 12 Februari tahun 1953. Menurut para saksi, ia telah dibawa oleh sekelompok orang bersenjata dari tempat kepribadatan di Minangga, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dengan alasan untuk menyembuhkan orang sakit lewat pelayanan sakramen. Kedatangan sekelompok orang itu juga disebutkan dalam kesaksian kolega Versteden, M. Pijnenburg, dalam tulisan Utrecht Oorlogs Rumsleven oleh Claire van S. van Hout. Dalam tulisan itu, Pijnenburg mengaku mendapat surat tulisan tangan dari Versteden sendiri yang dikirimkan oleh tak dikenal pada 19 Februari tahun 1953. Surat yang intinya berisi bahwa dia masih hidup setelah sepekan diculik sekelompok orang yang belakangan diketahui merupakan bagian dari pasukan DITI pimpinan Kahar Muzakkar. Kamis saya ditangkap ketika saya tengah memasuki sebuah kampung. Sekarang saya ditahan sampai ada keputusan lanjutan tentang nasibnya. Tak perlu mengkhawatirkan saya. Saya baik-baik saja dan diperlakukan baik oleh para penahan saya. Doakanlah saya. Demikian isi surat Versteden kepada Pijnenburg. Seiring terdesaknya posisi pasukan Kahar Muzakkar, Versteden diberitakan terlihat bersama rombongan perwakilan Kahar Muzakkar yang hendak berunding dengan TNI di Makassar. Kehadirannya di antara rombongan itu segera diketahui Mayor Reis Ebin, Kepala Staf Penguasa Perang Kodam Hasanuddin, bawahan langsung Panglima Teritorial Kolonel M. Yusuf. Nama terakhir merupakan pimpinan TNI yang menemui rombongan DITI pada September 1961. Setelah menyelidiki lebih cermat, Mayor Reis baru mengetahui bahwa Versteden sudah menjadi seorang Muslim. Dengan mata kepalanya sendiri, ia bahkan pernah melihat Versteden ikut melakukan sholat di rumah seorang perwira TNI sebelum perundingan berlangsung. Begitu datang, ia langsung menggelar sajadah dan sholat, lengkap dengan peci dan celana panjang dililit sarung. Ungkap Rais dalam biografinya Rais Ebin. Dari Ngarai ke Gurun Sinai. Rupanya sejak diculik pada 1957 lalu, selain diislamkan, Versteden juga dimanfaatkan oleh Kahar Muzakkar untuk memantau siaran-siaran radio dan sejumlah surat kabar luar negeri. Beberapa waktu sebelum perundingan mulai, tiba-tiba datanglah utusan Uskup Agung Makassar bernama Schurz, seorang pastor yang juga berasal dari Belgia. Kepada Rais Ebin, Schurz menyampaikan permintaan Uskup Agung untuk bisa bertemu Versteden kepada Rais Ebin. Permintaan itu kemudian diteruskan ke Kolonel M. Yusuf. Atasan Rais itu
justru meninggikan Vesterden diselamatkan. Tapi jangan sampai ketahuan sama si Kahar. Aku ingin selamatkan pastor ini. Mungkin berefek positif bagi negara di mata internasional, ungkap Yusuf kepada Reis Ebin. Dibantu sejumlah perwira lainnya, Reis Ebin mulai mengatur siasat. Usaha menyelamatkan sang pastor dirasa takkan berhasil tanpa peran Vesterden sendiri. Reis Ebin pun minta Vesterden untuk mengumbar berita bohong bahwa dia telah diculik sekelompok orang yang bawa pergi ke Jakarta. Anda harus ikut berperan, mungkin bertentangan dengan jiwa Anda yang tidak boleh berbohong. Tetapi pada waktunya nanti, Anda harus melaporkan bahwa Anda diculik, ujar Reis kepada Vesterden dalam suatu pertemuan rahasia. Lewat operasi senyap, TNI berhasil membawa Vesterden ke lapangan terbang Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Tanpa sepengetahuan Kahar Muzakkar yang memang belum datang ke tempat perundingan. Di Mandai itulah, sebelum terbang ke Jakarta, Vesterden diminta mengontak anak buah Kahar Muzakkar dan mengatakan bahwa dia diculik. Segera setelah mengontak seseorang di DITI, Vesterden dibawa terbang ke Jakarta dan sehari kemudian dikirim ke Vatikan untuk Keuskupan Jakarta. Di Vatikan, oleh Sri Paus Yohanes 23, Vesterden kembali diberkati untuk kembali menjadi seorang pastor. Terakhir pada 1987, Vesterden ditempatkan pada salah satu daerah terpencil di Pulau Luzon, Filipina. Dalam operasi Tumpas Kilat, pimpinan kolonel atau Selicin GP Kahar Muzakkar sendiri tewas diterjang timah panas yang disemburkan Carl Gustaf milik Kopral Sedeli di dekat Sungai Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada 3 Februari 1965. Sebelumnya pasukan resimen, para anggota Komando Angkatan Darat RPKAD mendapati informasi tempat persembunyian Kahar. Seorang perwira TNI kepercayaan Kahar Muzakkar bernama Letkol Kadir Yunus memberitahukan tempat persembunyian Kahar di sekitar Sungai Lasolo. Kepastiannya lagi didapat pada 22 Januari 1965 saat pasukan RPKAD menyergap sekelompok orang di Lawate. Turut disita beberapa surat Kahar dan dokumen. Tulis Atmaji Sumarkijo dalam Jenderal M. Yusuf, Panglima para prajurit. Pemberontakan Kahar Muzakkar pun berhasil ditumpas. Nama M. Yusuf juga kemudian dikenal luas, tidak hanya sebagai pemberantas DITI, pimpinan Kahar Muzakkar, tapi juga penyelamat Pastor Vesterden.